Cerita mistis atau horor tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kita mengetahui berbagai bentuk cerita mistis tersebut, mulai dari legenda dan mitos yang berkembang menjadi kearifan lokal, sampai komoditas seni modern seperti perfilman dan sastra yang dinikmati oleh semua kalangan usia. Jika ditelik lebih lanjut, bagaimana cerita mistis bisa muncul di tengah masyarakat dan bisa dipercaya bahkan disukai oleh manusia? Kami telah mewawancarai ahli cerita rakyat, psikolog, dan konsultan pariwisata budaya untuk mengulas hal tersebut. Mahmud Fasya, dosen Bahasa dan Sastra Indonesia UI, menjelaskan keberadaan cerita mistis saat ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah di masa lalu. Fenomena, keadaan, fakta, situasi yang ada sekarang sulit dilepaskan sepenuhnya dari apa yang terjadi lebih dulu. Itu kaitan intertekstual atau relasi historis ya, antara manusia kekinian dengan manusia masa lalu, dengan nenek moyangnya. Termasuk dalam hal yang paling dasar sekalipun ya, misalnya yang paling personal sekalipun gitu ya. Keberadaan cerita mistis juga dipengaruhi oleh cara berpikir paling sederhana manusia, yaitu bagaimana manusia berpikir sesuatu pasti berpasang-pasangan. Dalam hal ini, kaitannya adalah jika ada dunia nyata, pasti terdapat dunia non-nyata. Kepercayaan akan hal nyata dan goib itu kan selalu ada ya, karena nampaknya berpikir biner tuh, ini kan masalah berpikir biner ya, itu kan pikiran paling sederhana dari manusia. Jadi segala sesuatu tuh pasti berpasang-pasangan, biner gitu kan ya. Jadi ada laki ada perempuan kan gitu ya. Itu yang pikiran paling sederhana. Dalam ilmu pengetahuan, konsep biner tuh paling sederhana. Kalau ada siang ada malam, ada goib ada nyata, ada dunia ada akhirat. Nah, kerangka berpikir biner tuh sangat dasar, sangat awal. Kan sederhana banget ya, tidak banyak variannya, tidak kompleks gitu ya. Belum sekompleks ilmu pengetahuan sekarang. Makanya sesuatu yang berbau kearifan lokal cenderung konsepnya sederhana. Memilah sesuatu tuh hanya dua, kadang nggak pernah terlalu banyak gitu. Cerita mistis juga bisa dikaitkan dengan hakikat psikologis yang dimiliki manusia. Agus Abdurrahman, Dekan Fakultas Psikologi UIN Bandung dan pakar psikologi sosial, menjelaskan terdapat kaitan psikologis yang membuat manusia bisa percaya hal mistis dan menguatkan posisinya dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman dahulu. Memang salah satu yang mendorong seseorang bertindak dan berperilaku itu adalah sesuatu yang menakutkan. Saya takut, maka begini. Saya takut, maka begitu. Sehingga kemudian itu dipakai sebagai alat untuk mengatur perilaku. Jadi orang tua atau masyarakat mengatur perilaku masyarakatnya, mengatur perilaku anaknya dengan menakut-nakuti dengan cerita-cerita. Gitu. Terus yang berikutnya adalah secara prinsip manusia itu ingin paham dengan segala apa yang terjadi di lingkungannya. Manusia tidak mau apa yang di hadapannya, peristiwa-peristiwa atau kejadian yang ada di hadapannya itu begitu saja tidak dipahami gitu. Kan memang tidak semua hal bisa dipahami. Untuk dipahami kadang-kadang diciptakanlah cerita-cerita ya sesuai dengan tingkat intelektualitas masyarakat tersebut gitu. Tingkat intelektualitas manusia yang disinggung oleh Agus juga merupakan salah satu faktor penentu keberadaan cerita mistis di masyarakat, terutama di budaya timur, salah satunya Indonesia. Sebagai sarjana antropologi, Widya Stuti menjelaskan perihal kemunculan cerita mistis dari sisi budaya. Kalau dari sisi budaya, kita perlu paham bahwa masyarakat Indonesia ini kan masuk ke, kalau orang awam bilangnya budaya timur. Pada dasarnya masyarakat timur itu lebih mementingkan cara berpikirnya itu lebih mengutamakan pada sisi perasaan, salah satunya, karakternya, kemudian mementingkan bagaimana amanah leluhurnya. Berbeda dengan masyarakat barat yang memang mereka sudah lebih terintegrasi dengan logik. Jadi cara pikir mereka itu sangat logika. Sampai saat ini, cerita mistis masih hidup berdampingan dengan zaman modern. Mengapa akhirnya cerita mistis terus berkembang di tengah masyarakat khususnya di Indonesia?
Kenapa cerita mistik ini sangat populer di kalangan budaya Timur, termasuk juga di budaya Indonesia? Karena pengaruh dari generasi ke generasi, satu generasi ke generasi yang lain, mereka menjadikan ini sebagai satu bentuk warisan yang tidak budaya, tapi bentuknya warisan gitu, warisan tradisi yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain dan harus dijaga. Nah, ini juga bisa berupa menjadi pusaka untuk sebagian golongan masyarakat, tergantung dari jenis suku bangsanya. Kemudian di sisi lain, masyarakat Timur kan seperti yang tadi saya bilang, mereka lebih mementing atau mereka lebih sisi spiritualitasnya lebih tinggi. Mereka lebih mempercayai adanya kekuatan gaib, tetapi tidak untuk dilogikakan. Mereka percaya begitu saja. Nah, itu sebabnya kenapa di masyarakat budaya Timur, termasuk masyarakat Indonesia, cerita-cerita mistik ini seperti kacang rebus, itu cepat laku dan akan terus ada. Karena tidak pernah dibuktikan, tidak pernah diusahakan untuk membuktikannya secara logika. Mereka hanya menjaga ini sebagai satu bentuk tradisi warisan nenek moyang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lainnya.